Saya berkunjung ke sebuah restoran. Ketika melewati pintu, saya terperanjat. Ternyata di balik pintu berdiri dua sosok dewa berkah. Sambil tersenyum saya menyapa kedua dewa berkah. "Hai, salam sejahtera." Sekarang, giliran kedua dewa berkah yang terperanjat. Rupanya di dunia ini, ada juga orang yang bisa melihat kehadiran mereka. Kedua dewa berkah dengan lugas berkata, "Silakan duduk, Tuan." Siapa itu? "Itu guru lu. Anda tak kenal?" Suciwan dari mana gerangan? Di kehidupan lalu adalah Padma Kumara. Di kehidupan kini, menyelamatkan makhluk luas. Siapa pula Padma Kumara itu? Penjelmaan Buddha Amitabha. Wah, asal-usulnya tidak sembarang, tidak heran ia bisa melihat kita. Sampai di sini, saya tidak ingin mendengarkan lebih lanjut lagi, lalu menutup pendengaran spiritual saya. Saya memberitahu siswa yang duduk semeja dengan saya, restoran ini bakal sukses besar. Di kemudian hari, ternyata tepat seperti prediksi saya, restoran ini berkembang dari 1 menjadi 2, 3, 4, 5, usahanya berkembang pesat, pemasukan berlimpah, ramai pelanggan, bisnis sukses, dan lancar, kekayaan mengalir masuk dengan sendirinya. Mengapa saya bisa memprediksi restoran ini bakal sukses besar? Karena restoran ini dijaga oleh dua dewa bumi berkah, bagaimana mungkin tidak sukses? Beberapa tahun kemudian, saya kembali mengunjungi restoran tersebut. Namun, saya tidak menjumpai lagi kedua dewa berkah, melainkan beberapa sosok makhluk halus yang menyeramkan mondar-mandir di dalam restoran. Saya menarik napas dan merasakan adanya hawa negatif belaka. Saya sungguh terperanjat apa yang telah terjadi. Kedua dewa berkah sudah menghilang dan digantikan oleh makhluk halus yang menyeramkan. Saya memberitahu siswa yang duduk semeja dengan saya, habislah, restoran ini bakal bangkrut. Di kemudian hari, kembali terbukti dengan akurat. Makanan yang disajikan restoran bermasalah, ratusan orang keracunan dan dirawat di rumah sakit. Nama restoran tersebut rusak dalam sekejap. Dulu, restoran ramai oleh pengunjung. Kini, sunyi senyap. Ketika restoran sedang melakukan renovasi bagian luar, perancah bangunan tiba-tiba ambruk mengakibatkan beberapa orang terluka bahkan tewas. Sedangkan dua cabang restoran lainnya tiba-tiba mengalami musibah kebakaran hebat. Beberapa orang tewas terbakar, akhirnya restoran disegel oleh pemerintah. Pemilik restoran berjudi di kasino mengalami kekalahan besar. Pemilik restoran tidak beradab, berselingkuh dengan anak istri orang. Pemilik restoran ditipu dalam permainan saham. Sesama kolega pemegang saham tidak akur. Serentetan perkara hukum muncul. Pokoknya musibah datang beruntun, kesuksesan yang didapati selama ini tidak sampai beberapa tahun telah kembali ke titik nadir. Pada suatu hari, saya ketemu kedua dewa berkah tersebut. Saya menyinggung masalah restoran ini. Kedua dewa berkah bercerita bahwa ketika usaha sedang di puncak kesuksesan, pemilik restoran melakukan perbuatan tidak terpuji sebagai berikut. Istri tidak beradab, main serong dengan sopir perusahaan. Suami tidak beradab, memelihara 3 wanita simpanan. Pihak restoran juga tidak beradab, walaupun makanan sudah diketahui kedaluarsa, tetap saja disajikan kepada pelanggan. Ditambah lagi pemilik restoran juga bergabung dengan usaha debt collector, berkawan dengan orang jahat, siang malam berjudi, mengambil secara paksa harta para pemilik saham. Kedua sosok dewa berkah tidak tahan melihat perilaku pemiliknya yang tidak terpuji, lantas meninggalkannya. Oleh sebab itu, berkah pun lenyap.